Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sahabat Go Islam? Semoga selalu Allah berikan sehat lahir dan kesehatan iman ya. Kisah Nabi Musa alaihi salam ingin menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini cukup populer dan bisa menambah motivasi kita untuk semakin taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Silakan simak video ini sampai selesai. Bagaimanakah kisah Nabi Musa yang ingin menjadi umat Nabi Muhammad? Padahal kita tahu Muhammad adalah Nabi terakhir. Sedangkan Nabi Musa alaihi salam adalah Nabi terdahulu yang mukjizatnya adalah kitab Taurat. Silakan sahabat simak video ini sampai selesai, hanya di channel Go Islam. Namun sebelum diulas lebih lanjut, jangan lupa klik subscribe, like, dan klik lonceng notifikasinya terlebih dahulu agar channel Go Islam dapat terus memberikan manfaat khosana keislaman untuk umat. Sahabat, berikut ini kita akan mendengarkan bagaimana hingga Nabi Musa alaihissalam menginginkan menjadi salah satu umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisah Nabi Musa dikutip dari kitab Sabilul Izkar wal I'tibar karya Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, ulama besar Yaman, dan kitab Syarafu Ummutil Muhammadiyah karya Abu Yasyid Muhammad Al-Maliki, ulama Saudi Arabia. Dikisahkan ketika Nabi Musa alaihissalam bermunajat di Gunung Tursina, beliau bertemu Allah Subhanahu wa taala dan mengajukan beberapa permintaan terkait isi dalam lauh-lauh kitab Taurat yang diterimanya. Nabi Musa berkata, "Ya Tuhanku, aku melihat lauh-lauh itu disebutkan suatu umat yang menjadi umat terbaik yang pernah terlahir di dunia. Mereka menyuruh sesamanya untuk berbuat kebaikan dan mencegah sesamanya berbuat kemungkaran. Ya Tuhanku, jadikanlah mereka itu sebagai umatku." Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Itu adalah umat Muhammad." Nabi Musa berkata lagi, "Ya Tuhanku, aku melihat di lauh-lauh itu disebutkan suatu umat yang menjadi umat terakhir yang diciptakan. Namun mereka adalah umat yang paling dahulu masuk surga. Ya Tuhanku, jadikanlah mereka itu sebagai umatku." Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Itu adalah umat Muhammad." Nabi Musa berkata lagi, "Ya Tuhanku, aku melihat di lauh-lauh itu disebutkan suatu umat yang memiliki anak-anak yang sudah dapat menghafal kitab suci mereka, sedangkan umat-umat sebelum itu membaca kitab suci mereka dengan melihat. Apabila kitab itu disingkirkan, mereka tidak dapat membacanya dan tidak mengetahuinya. Engkau juga memberikan mereka daya hafal yang tinggi yang tidak diberikan pada umat-umat lainnya. Ya Tuhanku, jadikanlah mereka itu sebagai umatku." Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Itu adalah umat Muhammad." Nabi Musa berkata lagi, "Ya Tuhanku, aku melihat di lauh-lauh itu disebutkan suatu umat yang beriman pada kitab suci yang pertama kali diturunkan hingga kitab suci yang terakhir diturunkan. Mereka senantiasa memerangi kesesatan, bahkan mereka juga memerangi makhluk paling pendusta yang bermata satu, Dajjal. Ya Tuhanku, jadikanlah mereka itu sebagai umatku." Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Itu adalah umat Muhammad." Nabi Musa berkata lagi, "Ya Tuhanku, aku melihat di lauh-lauh itu disebutkan suatu umat yang dapat memakan hasil dari zakat yang dikeluarkan oleh sesama mereka, namun tetap diberi pahala yang berlipat-lipat. Engkau mewajibkan zakat itu pada orang-orang kaya di antara mereka dan menyalurkan pada orang-orang miskin. Sementara ketika umat-umat lain berzakat, jika diterima maka zakat itu akan dimakan api. Dan jika ditolak, maka zakat itu akan dimakan hewan buas dan burung-burung. Ya Tuhanku, jadikanlah mereka itu sebagai umatku." Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Itu adalah umat Muhammad." Nabi Musa berkata lagi, "Ya Tuhanku, aku melihat di lauh-lauh itu disebutkan suatu umat yang ketika berniat untuk berbuat baik, namun mereka tidak melaksanakan niat tersebut, maka akan tertulis satu kebaikan. Dan jika mereka melaksanakan niat tersebut, maka akan tertulis bagi mereka 10 hingga 700 kali lipat. Ya Tuhanku, jadikanlah mereka itu sebagai umatku." Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Itu adalah umat Muhammad."
Nabi Musa berkata lagi, "Ya Tuhanku, aku melihat di lau-lau itu disebutkan mereka suatu umat yang dapat memberikan syafaat sekaligus menerima syafaat. Ya Tuhanku, jadikanlah mereka itu sebagai umatku." Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, "Itu adalah umat Muhammad." Setelah mendengar semua itu, Nabi Musa melemparkan lau-lau yang dipegangnya sembari berkata, "Ya Tuhanku, jadikanlah aku salah satu umat Muhammad." Sahabat Muslim, dari ulasan tersebut kita dapat mengambil pelajaran bahwa betapa beruntungnya umat Nabi Muhammad SAW karena telah diistimewakan Allah dari umat lainnya. Kita adalah umat terbaik yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai balasan dari karunia besar ini, setiap muslim yang mengaku umat Nabi Muhammad SAW sejatinya harus tunduk dan taat kepada syariatnya dan berlomba-lomba dalam kebaikan. Semoga sahabat dan kita semua dikuatkan niatnya oleh Allah untuk menjadikan Rasulullah SAW sebagai panutan utama dengan mempelajari riwayat perjalanan dakwah dan mengikuti segala sunnah Rasulullah. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Go Islam, jika video ini memberikan manfaat, jangan lupa untuk share ya, agar kita ikut menyebarkan kebaikan. Karena kata Rasulullah, barang siapa menunjukkan manusia kepada kebaikan, maka ia memperoleh pahala seperti pahala orang yang melakukannya. Hadis riwayat Muslim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.